Tuhan tentunya menginginkan setiap kita ini tenang waktu menghadapi persoalan, pergumulan yang sangat berat dalam hidup ini. Nah, oleh sebab itu kita butuh yang disebut dengan ketabahan hati. Ya, jadi saya percaya ketabahan hati ini adalah kesanggupan untuk mengatasi segala persoalan pergumulan kita, ya. Dan kita tetap setia, tetap bertahan, bahkan tetap kuat sampai kita memperoleh janji-janji Tuhan. Amen. Sampai kita memperoleh janji kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dan itu semua membutuhkan yang disebut dengan ketabahan hati. Karena banyak ya kita lihat situasi zaman sekarang, orang begitu mudah menyerah. Orang begitu mudah tidak percaya. Orang begitu mudah menganggap bahwa persoalan yang mereka hadapi ini adalah persoalan yang berat. Dan mereka mengatakan, saya putus asa, saya angkat tangan, saya sudah tidak sanggup. Tapi hari ini melalui firman yang kita dengar, Tuhan mau kita memiliki ketabahan hati. Karena keadaan dunia hari-hari ini mungkin tidak akan semakin baik. Ya, kalau kita dengar perang di Rusia dan Ukraina ini eskalasinya makin meninggi, ya. Bahkan dikatakan ada isu, ya baru isu katanya, bulan Mei akan terjadi perang dunia ketiga. Jadi akan dimulai perang dunia ketiga. Nah, ini kan, dan kita lihat juga situasi harga-harga semakin naik, ya. Nanti akan terjadi masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah yang masalah krisis pangan atau banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada ketidakpastian. Oleh sebab itu Tuhan inginkan kita tetap tabah. Amin. Kita tetap kuat, kita tetap percaya, kita tetap setia, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap kita. Amin. Oleh sebab itu ketabahan itu bisa disebut sebagai kedewasaan. Ya kan, kalau orang nggak dewasa pasti menghadapi masalah seperti anak kecil. Anak kecil kan kalau ngadapin masalah nangis, ya kan, marah, ya kan, kecewa. Tapi orang yang dewasa menghadapi masalah, dia menghadapi masalah itu. Ya, anggap itu sebagai sebuah tantangan. Ya, karena dia bertanggung jawab, dia percaya bahwa sebagai orang tua dia akan bisa mendidik anak dengan baik, sekalipun tantangannya berat. Ya, itulah tanda kedewasaan. Nah, oleh sebab itu kita juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa umatnya itu akan hidup dalam ketenangan. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Tuhan kadang-kadang izinkan kita mengalami kekejutan, ya, tiba-tiba suddenly sesuatu yang mengagetkan. Yang kita sangka-sangka, kok bisa? Badai itu kan waktu datang kadang-kadang tanpa pemberitahuan, badai kehidupan. Dan waktu kita mengalami badai itu, kita mungkin kaget, kita mungkin panik, kita merasa, wah, habis saya. Tapi percayalah, ya, di balik semua hal itu, Tuhan berjanji akan selalu menyertai di sepanjang kehidupan. Itu lebih penting daripada kita menganggap bahwa wah kita akan tidak akan pernah mengalami badai. Enggak. Itu adalah pemikiran yang salah. Kita harus siap kapanpun badai itu datang. Yang tiba-tiba yang menggoncangkan mungkin iman kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia Tuhan Yesus yang baik, ya. Dia baik. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu bahwa dasar kita untuk kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan adalah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus baik apapun situasi. Yes. Ya, harus percaya bahwa Tuhan merancangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang terbaik. Amin. Mungkin keadaan kita nggak baik sekarang ini, tapi Tuhan senantiasa merancangkan hal yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Itu yang harus jadi kekuatan iman setiap kita. Nah, oleh sebab itu, ya, kenapa kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita,
Walaupun hidup kita mungkin saat ini sedang tidak mengalami keadaan yang bisa tenang ya. Kita kadang-kadang kalau misalnya ada orang ya nggak bisa tidur karena satu, masih ada hutang yang harus dibayar misalnya ya. Ada tagihan-tagihan yang harus dilunaskan. Ada pergumulan masalah rumah tangga. Ada juga masalah masa depan anak. Kita pikirkan ini anak saya udah bentar lagi udah mau kuliah, bagaimana biayanya yang sangat besar. Atau mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, harus berobat ke rumah sakit, kita tahu biayanya ini besar karena BPJS sudah nggak bisa nanggung misalnya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi lemah. Tapi kita harus selalu tabah dalam menghadapi semua pencobaan dan masalah di dalam kehidupan kita. Ini sebuah kunci yang perlu kita pahami sebagai orang Kristen. Ya, kita harus tabah dalam segala hal. Nah, ciri orang yang memiliki ketabahan hati adalah, kita akan lihat ya. Yang pertama, kita akan lihat ciri orang yang memiliki ketabahan hati adalah kuat di dalam Tuhan. Ya, mari kita baca ayatnya di dalam. Oke, kita nanti ya, saya baca dulu ininya, sorry. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Nah, seseorang yang memiliki ketabahan hati akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Ya, kalau bicara soal kuat ini tentunya bukan bicara soal sekedar punya badan yang six-pack ya kan, rotot gitu ya, binaraga. Ini tentunya bukan kuat yang seperti itu. Ya, saya juga mau sih suatu saat nanti badan saya besar, gede gitu ya. Tapi tentunya harus rajin berolahraga ya, supaya kita punya kekuatan secara fisik. Tapi kekuatan di sini adalah kekuatan batin, kekuatan di jiwa, kekuatan dari roh kita. Itu yang penting waktu kita menghadapi sebuah masalah. Nah, seorang yang memiliki ketabahan hati, dia pasti memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Karena nggak mudah. Ya, banyak orang yang menjadi mundur, jadi kecewa, jadi nggak setia lagi beribadah atau melayani Tuhan karena nggak tabah. Ya, waktu mengalami persoalan, kadang-kadang kita seringkali cari kambing hitam. Dari kambing hitam biasanya orang terdekat. Kita jadikan alasan untuk kita menyetujui bahwa kita nggak harus ke gereja karena ini suami saya udah rajin ke gereja tapi mengecewakan saya. Atau kita cari alasan ini istri saya udah rajin ke gereja, atau orang-orang yang sudah beribadah rajin beribadah tapi seringkali menyakiti saya. Nah, ini yang membuat kita akhirnya mengambil keputusan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena kita pakai alasan, kita pakai dalih, kita pakai orang lain untuk menjadikan tempat alasan untuk kita tidak beribadah. Nah, hari ini biarlah kita senantiasa memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Sebagai contoh, Rasul Paulus ya, yang sudah melewati berbagai tantangan dan pencobaan hingga hampir kehilangan nyawanya. Mari kita lihat ayatnya dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Kita akan lihat bagaimana seorang Rasul Paulus dalam kehidupannya melayani Tuhan. Kita akan baca ayatnya sudah ya. Ayat 23 saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-28. Jadi bukan satu batu ya, tapi satu kali itu berarti dilempari terus sampai dia seperti orang yang dipikir sudah mati ya. Jadi Paulus pernah mengalami hal seperti orang pikir sudah mati, ternyata dia belum mati. 3 kali mengalami karam kapal. So bayangkan kalau udah karam kapal ini biasanya kan sekali aja udah trauma ya, benar ya. 2 kali, wah bisa lebih ini lagi. 3 kali saya yakin udah nggak mau naik kapal lagi, karena udah rasa ini kayaknya saya nggak cocok nih naik kapal, karena udah 3 kali ya kan. 2 kali aja kita takut, 3 kali dia mengalami karam kapal, berarti tenggelam di tengah arus yang begitu kuat. Oke, terus sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Pernah ngalamin hal seperti itu. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun.
Kalau zaman sekarang begal ya, kalau di bahaya banjir itu berarti banjir bandang. Tapi zaman sekarang kalau penyamun begal ya, banyak kita lihat kalau malam di beberapa wilayah kota udah nggak aman. Ke RI aja ada orang yang naik motor ya, habis selesai buka puasa cari tempat buat buka sahur gitu ya, kemudian dibegal, buat tangannya sampai dipotong sampai putus gitu ya. Terus bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Jadi hampir orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya dan bukan Yahudi juga menyerang dia. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Nah, ini juga kita sering mungkin mengalami orang-orang menyakiti kita. Ya, karena kita sebagai orang Kristen gak lepas dari penganiayaan. Kita udah hidup baik aja banyak yang gak suka, apalagi hidup benar banyak juga yang gak suka. Kita sudah berbuat benar, berbuat baik, banyak orang yang gak suka. Nah, inilah contoh dari kehidupan Paulus dan tentunya kita yang pernah mengalami hal-hal yang demikian. Ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Kurang tidur mas, bahkan dia bilang tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Ya, bisa jadi berpuasa ini terpaksa atau nggak tahu, tapi saya yakin kalau puasanya Paulus bukan karena terpaksa ya, tapi karena dia punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Tapi dia pernah mengalami masa-masa di mana dia mengalami keadaan-keadaan yang sukar dan sulit. Kemudian ayat 8, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Jadi dia udah gak tahu lagi menulisnya, saking banyaknya penderitaan yang dialami. Dia katakan urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Sebagai rasul, sebagai hamba Tuhan, dia memikirkan, dia mendoakan, dia datang, dia menguatkan iman jemaat. Sehari-hari urusannya adalah memelihara semua jemaat-jemaat. Itu pergumulan Paulus. Bagaimana dengan setiap kita? Paulus mikirin orang banyak, jemaat-jemaat loh. Jemaatnya ada di tempat-tempat, baik di kota-kota di Efesus, di Galatia, ya, banyak kota-kota Filipi di mana dia berkunjung ke jemaat-jemaat. Dia ikut memikirkan jemaat-jemaat yang dia rintis. Nah, kita bisa jadi ya, hanya mikirin mungkin keluarga kita udah pusing, udah repot, udah gimana nih keluarga saya, banyak hal-hal yang perlu saya bereskan, saya selesaikan, banyak. Tapi di sini Paulus katakan, sekalipun dia harus sebagai hamba Tuhan melewati berbagai tantangan dan pencobaan hingga hampir kehilangan nyawanya. Kita lihat selanjutnya, tetapi di atas semua itu Paulus masih tetap menyatakan, apa kata-kata di dalam Filipi 4 ayat yang 13, dia katakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, dia yang memberikan kekuatan kepada. Amin. Tuhan mau memberikan kekuatan bagi setiap kita mengatasi segala masalah-masalah yang kita alami. Saya senang dengan lagu yang bicara soal Filipi 4 ayat 13. Lagunya gini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sahabat, telah percaya Tuhan. Mari kita ucapkan lagi kata-kata lagi. Segala perkara dapat ku tanggung. Apakah kita percaya di dalam Dia yang memberi kekuatan? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Amin.
bisa menanggung penderitaan, pergumulan, persoalan apapun itu. Tuhan memberikan kekuatan mengatasi. Amin. Amin. Persoalannya apakah kita percaya bahwa kita akan menang dalam persoalan? Untuk itu kita perlu kekuatan dari Tuhan. Tetap bertahan, tetap percaya, ya, tetap tabah dalam menghadapi perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang sulit, sampai kita melihat kemenangan itu ada di depan mata kita. Amin. Jangan putus asa baru separuh lalu bilang, Tuhan saya nyerah, saya nggak berdaya, saya nggak mampu mengubah situasi itu. Enggak. Di tengah situasi yang sulit itu sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menang. Amin. Kita pasti menang. Oke ya. Nah yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Ya, ciri daripada orang yang tabah adalah dia percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat ayatnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, banyak kali kita orang Kristen hanya percaya kalau kita melihat hal-hal yang baik. Ya kan, kita bersuka cita, kita bersyukur kalau misalnya hari ini, apalagi yang libur lebaran ya, dapat THR. Wah, sukacitanya pasti luar biasa. Belum lagi yang dapat gaji yang ke-13, Pak, lebih sukacita lagi gitu ya. Wah, berkat berlimpah gitu ya. Tapi waktu kita mengalami penderitaan, masalah, pergumulan yang berat, apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Karena percaya itu bukan apa yang kita lihat, tapi hal-hal yang di luar dari apa yang dapat kita lihat secara fisik. Itu percaya. Percaya bahwa Tuhan mampu menyediakan dari surganya untuk segala kebutuhan dan keperluan kita. Ya, kita nggak melihat situasi kita, tapi kita melihat bahwa Tuhan sanggup, Tuhan maha besar, Tuhan mau menolong kita, dan kita pasti menang mengatasi masalah. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa seseorang itu bisa mengalami ketenangan dan tabah menghadapi hal-hal yang buruk karena dia memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Ada satu contoh, mari kita lihat ayatnya di dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Kita lihat 1 Samuel 30 ayat 6. Saya akan bacakan ayatnya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini peristiwa di Ziklag ya. Kita tahu peristiwa ini di mana seluruh waktu Daud berperang, tahu-tahu kota Ziklag diserbu oleh musuh, dan istri, anak-anak semua dibawa oleh Amalek pada waktu itu. Dan waktu Daud beserta pasukannya kembali ke Ziklag, dia lihat kotanya sudah terbakar, sudah hancur, nggak ada yang tersisa. Istri dan anak-anak juga ditawan. Coba bayangkan, Daud sebagai seorang pemimpin, dia menghadapi rakyat yang hatinya udah pedih. Dikatakan rakyat itu mau melempari Daud dengan batu. Sebagai pemimpin dianggap dia seorang yang gagal. Dia sudah bawa kita perang, tapi anak istri kita ditawan oleh musuh. Nggak tahu rimbanya, apakah udah dibunuh, apakah bagaimana keadaannya. Apakah mungkin, maaf, yang perempuan sudah diperkosa, anak-anak perempuan juga sudah diperkosa. Wah, pergumulannya tentu berat bagi Daud, karena dia punya rakyat dan seluruh rakyat membenci dia, pedih hatinya. Ini situasi yang sulit, ini situasi yang sukar yang dialami oleh Daud. Demikian juga setiap kita. Mungkin kita mengalami keadaan yang sukar dan sulit, masing-masing setiap kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Amin. Setiap kita juga harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong situasi sulit apapun. Jadi kalau orang yang percaya ini, maka dia akan memiliki ketenangan.
Jadi saya percaya bahwa ketabahan hati ini adalah kesanggupan kita untuk mengatasi bisa dibilang konflik atau potensi untuk menimbulkan kepanikan. Betul ya? Ketabahan hati. Saya yakin Daud waktu dia mengalami sebuah situasi yang sulit ini, dia menguatkan kepercayaan ini dengan membuat apa? Hatinya tetap tabah. Dan dia tetap tenang menghadapi situasi. Jadi saya percaya sikap hati untuk tenang itu penting bagi setiap kita. Jangan panik duluan. Waktu situasi lagi sulit kita panik, maka kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Tapi kita tenang, kita percaya, kita angkat tangan, kita bilang, Tuhan, tolong saya nggak mampu atasi masalah ini. Tolong keluarga saya, tolong istri saya, tolong suami saya, tolong anak-anak Tuhan. Waktu kita melakukan hal ini, ya situasi buruk apapun, maka kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Selanjutnya percaya juga bicara soal Tuhan akan menolong tepat pada waktunya, dan Dia sanggup melepaskan kita dari apapun perkara. Jadi percaya yang kedua juga bicara soal Tuhan mampu menolong tepat waktu. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kenapa lama? Tuhan, saya ini sudah berdoa berjam-jam, berhari-hari, mungkin bertahun-tahun, tapi kenapa Engkau tidak tolong saya? Kapan pertolonganmu Tuhan terhadap diri saya, untuk pergumulan saya? Tuhan mau kita tetap tekun dan setia. Amin. Amin. Kita tunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dia tepat waktu. Bagi kita mungkin terlambat, tapi bagi Tuhan tidak pernah terlambat. Ada banyak contoh dalam kehidupan saya yang saya alami. Waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Dia tidak pernah terlambat menolong setiap kehidupan kita ya, waktu kita alami pergumulan. Apalagi di sini ya banyak, setiap kita mungkin ngalamin pergumulan yang berbeda-beda, tapi Tuhan sudah banyak membuktikan kan bahwa Dia tidak pernah terlambat. Ya. Jadi di sini mari kita tetap percaya bahwa Dia tepat waktu, Dia menolong tepat pada waktunya dan tidak terlambat. Kemudian percaya juga bukan Tuhan percaya juga bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang diizinkan. Percaya juga bicara soal Tuhan pasti akan memiliki rencana yang indah. Semuanya indah pada waktu. Ya. Kalau saya mau bersaksi nih ya, banyak dalam hal kehidupan saya bilang, Tuhan, kenapa saya harus ngalamin masa-masa yang susah, tidak mudah lah ya dalam hidup saya. Saya pernah mengalami di mana tentunya semasa-masa yang suka, tapi waktu itu saya tahu saya tidak pernah sendiri. Tuhan menolong saya tepat pada waktu. Amin. Dan pada waktu saya melihat pertolongan Tuhan itu sungguh amat nyata dalam hidup saya. Saya bersyukur, saya bilang, Tuhan benar, Engkau tidak pernah terlambat. Benar, Tuhan senantiasa menolong tepat pada waktu. Yang penting firman Tuhan, waktu aku datang, adakah iman? Waktu Tuhan melihat ada iman dalam hidup kita, maka Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Tapi kalau Tuhan tidak melihat ada iman dalam diri kita, percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan tidak. Waktu malaikat udah disuruh sama Tuhan, misalnya kita punya pergumulan, malaikat udah disuruh nih, seperti doa Daniel ya. Pernah dengar cerita Daniel kan? Daniel bukan Daniel yang penguasa di udara, di Alkitab gitu ya. Penguasa di udara. Waktu dia berdoa, waktu dia berpuasa, ya, selama berapa hari? 21 hari. Waktu dia berpuasa, Tuhan katakan setelah 21 hari, utusan Tuhan itu datang kan, membawa pesan kepada Daniel. Dan pesannya itu apa? Sejak hari pertama engkau berdoa dan berpuasa,
Tuhan udah utus malaikat. Tapi kenapa baru 10 hari sampai pesan itu kepada Daniel? Perang di Karena udara. dikatakan dia menghadapi Perang ya di udara. pertempuran. Iya. Ada dari Malaikat. kerajaan Persia. iya Yunani, Iya, betul, Yunani. ya, Persia. Kemudian dia juga kembali nanti juga akan perang lagi. Ini malaikat bilang begitu kepada Daniel. Jadi sejak hari pertama jawaban Tuhan itu sudah Tuhan berikan. Cuma untuk sampai ke bumi ini kadang-kadang butuh waktu. Nah kalau sampai misalnya malaikat ini butuh 10 hari, misalnya contoh Daniel, waktu dia lihat Daniel sedang kecewa, sedang marah sama Tuhan gitu ya, sedang nggak setia berdoa, padahal ini paket ini sudah mau dikirim, maka akhirnya kan syaratnya apa? Harus Tekun. ada Tekun. iman, Iman. percaya. Jadi paket itu langsung diberikan. Tapi kalau nggak ada iman, percaya, Sia. paketnya akhirnya Balik. nggak dia balik lagi, balik ke surga karena yang Iya. mau diberikan itu sedang lemah iman. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita akhirnya tidak menerima janji berkat Tuhan karena kita lemah, kita nggak percaya, kita kecewa, kita marah, kita bahkan meninggalkan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa kita? Ya, jadi di sini yang kedua, percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah atas setiap hal yang diizinkan. Ini kalau kita tahu juga cerita daripada Ayub, bagaimana Ayub harus mengalami masa-masa di mana dia merasa ditinggalkan, dia merasa bahwa Tuhan gak adil, benar ya? Dia kan disebut sebagai orang yang saleh. Tapi kenapa dia harus mengalami keadaan suka sampai dia mengutuk hari kelahirannya? Karena kenapa? Karena dia pikir Tuhan gak adil terhadap diri. Tapi waktu dia mengenal Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat situasi sulit dalam hidupnya. Disitulah dia percaya bahwa baru hari ini saya mengenal Tuhan, kata Ayub, lewat peristiwa keadaan sulit yang dialami. Karena kenapa? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia menantikan firman Tuhan, dan firman Tuhan disampaikan oleh sahabatnya bahwa masalah dalam hati daripada Ayub yang sungguh-sungguh ya nggak percaya kepada Tuhan atau marah kepada Tuhan. Tapi pada waktunya Tuhan menjawab tepat dan indah pada waktunya. Ya, jadi yang kedua penting kita percaya kepada Tuhan untuk kita memiliki tabah dalam hati kita. Nah, yang ketiga yang terakhir. Yang terakhir berkata selalu merindukan Tuhan. Mari kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian juga orang percaya yang memiliki keintiman dengan Bapa. Jadi contoh daripada keintiman dengan Bapa itu adalah seperti kedekatan seorang anak dengan Bapaknya. Kita kan senang ya kalau punya anak itu dengar-dengaran, taat, dekat dengan kita. Sebagai orang tua kita senang memiliki anak yang demikian. Demikian juga Bapa di surga. Dia menginginkan setiap kita ini dekat dengan Dia, memiliki keintiman dengan Bapa. Ya, selalu merindukan Tuhan, selalu merindukan hadirat Tuhan, selalu mau supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ini bagi Tuhan adalah sebuah kesenangan. Tuhan senang dengan orang-orang yang merindukan Dia. Ya, orang yang demikian ini akan selalu merindukan Tuhan dan hadirat. Siapa yang di sini punya kelaparan, kehausan akan Tuhan? Kalau belum, mari ya rindukan Tuhan. Miliki kelaparan, kehausan akan Tuhan. Kalau misalnya hari ini kita belum dapatkan merasakan hadirat Tuhan yang kuat, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, terus kita rasakan damai, sejahtera, atau sukacita, kita kejar. Amin. Kita merindukan Tuhan. Tuhan, kenapa kalau dulu-dulu saya merasakan waktu saya berdoa, kok saya rasakan ada kesegaran dalam hati saya?
kok saya sepertinya tersentuh dengan kasih Tuhan. Ada tangan seperti yang membelai kepala saya dengan kasih. Tapi kenapa sekarang kok saya udah melakukan doa, aktivitas rohani itu semuanya biasa, bahkan menjadi kering. Nah ini perlu kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Atau kita merindukan kembali lagi pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Itulah yang Tuhan inginkan waktu kita memiliki pergumulan, dan Tuhan mau supaya kita punya ketabahan hati. Maka di situ kita selalu merindukan Tuhan. Ciri orang yang punya ketabahan hati adalah dia merindukan Tuhan. Bagaimana bisa orang yang nggak merindukan Tuhan terus bisa mengatasi masalah? Saya yakin kita tidak bisa mengatasi masalah-masalah dalam hidup kita tanpa Tuhan. Saya percaya bahwa masa-masa sekarang ini masa-masa ujian iman, masa-masa pemurnian. Saya percaya bahwa apa yang akan terjadi di dunia ini akan membuat orang melihat siapa yang bergantung sama Tuhan, yang beribadah dengan Tuhan, dengan orang yang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, yang gak percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan akan perlihatkan, Tuhan akan tunjukkan siapa yang betul-betul beribadah dan bergantung pada Tuhan. Dan mereka yang bergantung, beribadah kepada Tuhan akan mampu mengatasi masalah yang sedang terjadi di masa-masa yang akan datang. Amin. Amin. Tidak ada harapan bagi orang yang tidak percaya Tuhan, tapi selalu ada harapan. Amin. Amin. Selalu ada masa depan bagi setiap kita yang bergantung kepada Tuhan. Mari itu biarlah itu jadi sebuah keyakinan kita bahwa kita harus senantiasa merindukan Tuhan. Terus kita akan merasa aman dan tenang jika sedang berada di dalam hadirat-Nya. Walaupun masalah yang kita hadapi belum ada jawaban keluar. Bahkan seringkali kita nggak bisa lihat jalan keluarnya apa nih untuk masalah saya. Tapi yang Tuhan inginkan kita tetap tenang, kita tetap berada dalam hadirat Tuhan. Dan waktu ada dalam hadirat Tuhan, maka saya percaya masalah yang kita hadapi Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya percaya firman Tuhan hari ini bicara soal nasihat. Saya nggak bicara soal pengetahuan, karena saya yakin seluruh jemaat tahu tentang hal-hal ya mengenai perlunya ketabahan hati. Tapi biarlah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap jemaat supaya yang pertama kita harus kuat di dalam Tuhan, yang kedua kita harus percaya kepadanya, terus yang ketiga kita harus apa? Merindukan Tuhan. Ya, selalu merindukan Tuhan. Oke, mari kita berdoa untuk hal ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu Kau temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, Bapa, Kau yang mendengar seruan kami. Bapa, seruan hatiku, tak pernah Kau lepas
Baraba